kita udah nyampe di Benteng Vredenburg. Ini lokasinya dekat sama Pasar Beringharjo. Jadi kalau kalian dari Benteng ini mau ke Pasar Beringharjo itu deket banget, jalan kaki aja udah nyampe. Masih di kawasan sekitaran Jalan Malioboro. Nanti kalian akan menghadapi jalan itu. Kita udah memasuki wilayah Benteng Vredenburg. Ini adalah museum. Dia mungkin benteng, salah satu benteng peninggalan zaman Belanda yang digunakan sebagai salah satu benteng pertahanan pada saat mereka masih di Indonesia. Kalau dari bentuknya sih sama kayak benteng-benteng pada umumnya ya. Yang jelas dia tuh pasti bekas kantor atau apa gitu. Salah satu ruangan yang ada di sini tuh banyak kayak pohon-pohon juga, terutama tempat-tempat duduk. Karena memang namanya tempat wisata, tempat turis, jadi pasti akan ada tempat duduk. Gimana, sudah datang ke benteng? Bagus bentengnya. Lumayan. Sip. Sip. Jadi cerita singkat mengenai benteng ini tuh dibangun tahun 1955. Kalau aku baca sih di sini tepatnya dibangun tanggal 9 Oktober 1955. Awalnya ini benteng dipakai sebagai bangunan peninggalan masa kolonial Belanda yang diambil alih oleh Jepang setelah Jepang menguasai Yogyakarta. Salah satu saksi bisu dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta itu adalah dari benteng ini. Jadi benteng itu banyak sekali sejarahnya. Salah satu sejarah dari zaman Belanda, zaman Jepang, bahkan di zaman Kesultanan Yogyakarta. Halo guys, jadi cuaca udah mulai panas, jadi aku udah pakai kacamata bersama ibuku juga sudah memakai kacamata. Tadi kalau di sini cuacanya udah cukup panas sih, karena memang kebetulan udah jam 10.39 dan ini juga hari Jumat, jadi bertepatan untuk bagi yang cowok-cowok muslim untuk sholat Jumat ya. Jadi aku pakai aja kacamata. For your information, benteng ini tuh terletak di tengah pusat kota. Jadi buat kalian yang mau kesini tuh mudah banget aksesnya. Apalagi sekarang udah ada ini ya, online ya, ojek-ojek online atau mobil-mobil taksi-taksi online. Kalau misalkan kalian mau ke Pasar Beringharjo, dari sini deket banget. Aku mau sedikit explore dulu ya, explore daerah sini. Jadi mungkin dimulai dari, kalau bangunannya sih kayak bangunan-bangunan sekolah gitu. Tuh. Sekarang kita memasuki ruangan museumnya. Aku mau ngeliat-ngeliat dulu ya. Sebenarnya harusnya dari awal sih, dari situ. Coba aku mau explore dulu ya. Ternyata ini tuh museumnya banyak banget sejarah-sejarah dari benteng ini. Tuh, dari mulai uang Rp1, Rp5, masa kemerdekaan. Lama nggak naik becak. Naik becak. Lama banget kita nggak naik becak ya. Become tourist in here. Menjadi turis di kota orang. Ya Allah guys, capek banget sumpah. Ini masih nyari batik buat ayah aku. Halo, masih di Jalan Malioboro. Suasana malamnya sudah padat banget, merayap. Tadi masih nyari oleh-oleh buat ponakan sama buat orang-orang yang ada di rumah kayak kakak gitu. Tadi cari batik, udah dapet batik satu. Suasananya udah padat banget ya. Udah semenjak pasca Covid jadi udah rame banget. Aku masih batuk flu
Jadi ini mau nyoba wedang ronde. Harganya 10.000 satu porsinya atau satu mangkoknya. Wedang ronde itu kayak gini, guys. Aku mau nyicip dulu ya. Terus juga manis, jadi cocok banget buat kalian kalau lagi ngalami batuk dan flu kayak aku. Halo, selamat siang. Udah nyampe di Candi Prambanan. Yeay. Ini mau beli tiket masuk dan cuaca di sini cukup panas karena aku udah datang di sini tadi lumayan siang ya. Ini mau menuju ke dalam beli tiket dulu. Wow, panas banget say. Cuacanya panas banget. Kalau dari hotel tadi lumayan jauh sih. Aku naik taksi online. Kalau perjalanannya kurang lebih sekitar setengah jam sampai 45 menit dari hotel. Kalau tadi sih perjalanannya nggak macet ya, jadi lumayan lancar juga. Jadi nyampe sininya juga pas waktunya. Kita mau beli tiket di loket nomor 4 dan 6. Tadi tiketnya untuk dewasa 50.000 satu orang. Tadi ada kayak satu tiket lagi untuk candi sama apa gitu satunya. Tapi aku nggak ngambil, aku cuma ngambil yang ke candi aja. Ginilah realitanya kalau traveling sama orang tua ya, mak-mak dan bapak-bapak. Yay! The moment of truth. Jadi inilah Candi Prambanan. Oke, kita udah nyampe di Candi Prambanan. Kompleks candinya cukup luas sih. Capek banget loh. Ramai juga semenjak setelah COVID. Jadi guys, cerita singkat mengenai Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan itu dibangun tahun 850 Masehi dengan tingginya sekitar 47 meter. Dibukanya itu mulai beroperasinya di tahun 856 Masehi. Jadi sejarah dari candi ini tuh adalah kalau kalian tahu cerita Roro Jonggrang yang sama Bandung Bondowoso. Nah, inilah asal-usul kenapa candi ini dibentuk atau dibangun. Jadi kalau kawasan Candi Prambanan ini itu perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta menuju ke Provinsi Jawa Tengah. Jadi Candi Prambanan ini tuh adalah melambangkan dari agama Hindu. Candi ini tuh melambangkan dari Trimurti ya, atau 3 dewa besar yang ada di dalam agama Hindu. 3 dewa besar dalam agama Hindu itu ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, sama Dewa Siwa. Jadi tiap-tiap candi itu merepresentasikan masing-masing dari dewanya. Jadi kalau kalian tahu cerita tentang Roro Jonggrang, jadi ini tuh salah satu alasan kenapa dibangunnya Candi Prambanan. Itu yang aku tahu sih sebenarnya. Siang ini masih di Candi Prambanan. Candi yang tadi aku bilang candi 3 terbesar, ini kalau yang ini Siwa, kalau yang di sebelah situ itu Wisnu, yang di situ Brahma. Kita keliling ya, kita lihat satu-satu candinya seperti apa. Cuacanya masih terik, masih panas, makanya aku pakai kacamata karena panas banget, gila. Kalau dari ornamen per candinya sama sih, maksudnya ukir-ukirannya juga hampir-hampir mirip. Kalau dari ukir-ukirannya sih sama sih, kayak perwujudan ukiran-ukiran prasasti atau candi-candi. Dari segi batu-batunya juga sama. Selanjutnya ke candi yang perwakilan dari Dewa Siwa. Yang perwakilan Dewa Siwa ini adalah candi yang paling besar di Candi Prambanan. Kita menuju ke sini. Selanjutnya kita menuju ke perwakilan untuk Candi Dewa Wisnu. Kalau kalian tahu serial perwujudan Dewa Wisnu itu biasanya dari Krishna, salah satu perwujudan dari Dewa Wisnu. Cuacanya sih cerah, cuman karena ini jam 12 siang jadi terik banget, panas banget. Kalau candi utamanya kan 3 candi yang aku tunjukin tadi. Cuman selain 3 candi itu masih ada juga beberapa candi-candi yang lainnya. Banyak sih karena kompleks candinya ini sangat luas. Jadi kalau misalnya kita keliling-keliling daerah sini tuh puas banget.
Udah selesai dari Candi Prambanan, sekarang mau keluar terus mau cari makan. Jadi di luar itu ada candi-candi yang lain juga. Nih di belakang-belakang aku ini semuanya candi, serpi-serpian dari Candi Prambanan. Tuh. Pintunya tadi keluar di situ. Turun tangga, tapi nggak terlalu curam sih tangganya, jadi biasa aja kayak turun tangga biasa. Setelah dari pintu keluar candi, kita nanti menuju ke kompleks Prambanan lagi, masuk lagi lewat sana, baru nanti yang benar-benar pintu keluarnya. Jadi buat kalian yang mengkhususkan untuk liburan ke Jogja, khususnya kalau misalkan kalian mau ke Candi Prambanan, ini aku saranin kalau kalian mau puas ya, mending dari pagi, karena ini kan nggak ada jam tertentunya. Jadi kalau misalkan kalian kesini tuh, kalian bebas mau berapa jam di sini. Kalian juga bebas mau ngambil foto-foto sebanyak apapun. Sekarang mau menuju ke pintu keluar. Tadi udah puas banget ngelihat Candi Prambanan di dalam. Sekarang lagi menuju ke jalan keluar. Bu, gimana setelah ngelihat Candi Prambanan? Bagus nggak candinya? Alhamdulillah bagus. Halo, lagi minum beras kencur, minum jamu. Jadi habis belanja biasa ya, emak-emak beli oleh-oleh. Sekarang lagi istirahat, mau makan siang dulu. Makan siangnya yang aman-aman aja seperti biasa, beli bakso. Tersangka utama kita di Pasar Beringharjo hari ini. Jadi Pasar Beringharjo itu sama sih kayak pasar-pasar yang lainnya, jual segala macam jenis ya, mulai dari pakaian, makanan dan segala macam. Mau makan dulu ya guys ya. Halo, selamat sore. Sebenarnya masih jam 2 siang sih, tapi aku jemput aja jam sore aja. Masih di pelataran Malioboro, mengajak ibu-ibu ke pasar. Inilah yang terjadi. Cuacanya masih panas, terik. Aku pakai masker soalnya tadi aku masuk ke tempat, aku masuk ke dalam sana itu harus pakai masker. Jadi ini belum aku lepas aja. Tapi kalau di ruang terbuka ini orang-orang udah secil itu sih, udah nggak pada pakai masker lagi. Ini mau ke arah yang di belakang situ di 0 km, mau foto-foto nanti. Riuh ya bonsai. Ya itulah realitanya kalau ngajak emak-emak ke pasar tuh tahu sendiri kan. Jadi cerita singkat dulu mengenai titik 0 km. Jadi titik 0 km ini tuh terletak di Jalan Panggurakan nomor 1 Ngupasan. Kalau ikutnya Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ini tuh pas di persimpangan Simpang 4 gitu. Terdapat kayak kantor-kantor lama. Di sini itu kayak kantor BNI. Terus ini ada kantor pos. Nah kalau letaknya sih di persimpangan ya. Kalau misalnya kalian ke arah sana, itu tuh Jalan Malioboro. Tapi kalau ke sana itu ya mungkin jalan lain. Nah jadi dia tuh titik 0 km tuh pas banget di persimpangan ini. Jadi titik 0 km itu adalah salah satu pedestrian ya yang menghubungkan dari beberapa jalan yang ada di persimpangan ini sampai nanti kalau misalnya kalian ke arah sana itu tuh ke Jalan Malioboro. Jadi letaknya juga di dekat Benteng Vredenburg sama Pasar Beringharjo. Sama di depannya ada Istana Negara. Kita masih duduk-duduk aja di pelataran Teras Malioboro, tepatnya di dekat 0 km. Jadi nanti setelah dari sini mau ambil oleh-oleh, terus nanti setelah ambil oleh-oleh balik lagi ke hotel dan selesailah aktivitas liburan di Jogja. Paling nanti kalau misalnya pas malam hari, sebenarnya aku pulangnya itu tengah malam ya. Jadi kalau misalnya nanti malam itu masih ada energi untuk keluar, nanti bakal ke Malioboro lagi sih. Cuma kalau misalnya aku udah capek, dah ini adalah saat-saat terakhir di Yogyakarta. Selamat malam atau lebih tepatnya selamat pagi karena ini udah pukul 00.16 atau jam 12 lewat 16 menit. Sekarang aku udah ada di stasiun Yogyakarta. Jadi ini adalah rangkaian terakhir dari perjalanan trip dan vlog kali ini. Tadi udah cetak boarding pass sih, jadi nanti tinggal nunggu. Kalau keretanya jam 1.39 atau jam setengah 2 pagi. Jadi ini aku masih ngantuk banget, jadi tinggal nunggu aja. Kalau misalnya udah waktunya boarding, nanti tinggal masuk, terus nanti tinggal cari keretanya aja. Oh ya, kalau kalian ngeliat kenapa wajah aku merah-merah itu karena aku nggak make up sama sekali ya. Jadi mohon maklum aja. Kondisi sekarang ngantuk banget, yang pastinya nanti pada saat aku naik ke kereta itu aku langsung bakal tidur karena benar-benar udah capek, udah ngantuk. Jalur 3 dari arah barat, jalur 3 dari arah barat segera masuk kereta api Bima. Kereta api Bima diberangkatkan dari Gambir Surabaya. Jalur 4 kereta api Bima dimuat
segera mempersiapkan diri di arah jalur 3. Diperhatikan jalur 3 dari arah barat, jalur 3 dari arah barat segera datang masuk kereta api Bima tujuan Solo-Balapan Madiun Kabupaten Surabaya. Halo semuanya, jadi aku udah ada di kereta. Sekarang menuju mau ke Wlingi, ke rumah aku dari stasiun Yogyakarta. Terima kasih buat kalian yang udah nonton vlog kali ini. Semoga vlog kali ini dapat menghibur kalian. And I'll see you guys on my next video. Bye bye.